Shalom semuanya, kembali lagi kita bertemu di Daikom kita pada hari Sabtu ini dengan metode STM. Mungkin ada yang ingat STM sebelum aku kasih tahu kepanjangannya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, ini agak panjang soalnya nih, STM. Tapi 3 huruf, tapi kepanjangannya nih agak panjang. Mungkin ada yang tahu, bisa langsung ngomong? Nah, Saat mungkin berbincang dan berpikir tentang hidup Mas Daku. ya, betul banget. Gitu. Oke, pada Daikom kita malam hari ini kita akan membahas tentang seed time and harvest. Mungkin ada yang tahu juga untuk kalau misalkan kita artiin sendiri seed time and harvest bisa diartikan sebagai waktu menanam dan juga harvest sebagai menuainya. Nah, ini agak menarik karena kita pada bulan ini akan membahas mengenai rencana-rencana kita. Sebelum itu kita akan berdoa dulu agar ibadah kita sampai pada akhirnya dapat berjalan dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sehingga bisa sampai pada hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah Daikom kami. Tuhan berkatilah sarana prasarana yang kami gunakan semuanya. Tuhan berkatilah semuanya agar semua bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, teman-teman, sesuai dengan nama STM kita pada malam hari ini, sesaat berbincang dan berpikir tentang hidup masa mudaku. Pastinya kita nggak juga biasanya untuk STM itu ada sesuatu hal yang mungkin nggak bisa dipisahkan, yaitu secangkir teh madunya. Dan untuk teman-teman di sini ada yang mungkin bisa mempersiapkan juga, bisa minuman, nggak harus teh, bisa kopi untuk menemani kita dalam perbincangan kita pada malam hari ini. Oke. Sebelum itu, aku akan memperkenalkan juga untuk fasilitator kita malam hari ini. Shalom, Om Inyo. Halo, Kak Rachel. Halo. Gimana kabarnya, Om? Puji Tuhan, kabar baik. Shalom semua, Daikomers. Shalom, Pastor. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kita, biar kita lebih rileks, kita mau seruput dulu teh kita. Nah, kita bisa bareng-bareng angkat gelas kita sambil kita. Oke, semuanya sudah siap? Oke. Secangkir teh madu. Seruput yuk. Emang sesuatu tuh yang kalau misalkan teh itu membuat rileks banget. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke pertanyaan kita. Jadi kita akan membahas mengenai tema kita pada malam hari ini, seed time and harvest. Mungkin dari Om Inyo sendiri bisa menjelaskan sedikit Om, apa sih Om pengertian dari seed time and harvest ini? Ya, kalau dilihat dari topiknya udah jelas bahwa yang pertama ya di sini bisa bermakna bahwa ada waktunya untuk menanam dan ada waktunya untuk menuai, ya. Tapi juga melalui topik pada malam hari ini kita diminta sebagai Daikomers untuk jangan sampai kita menunda kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Karena pastinya kalau kita tunda, maka tuaiannya pun akan menjadi tertunda juga. Seperti itu. Jadi bersegeralah setelah kita bahas topik ini di malam hari, kita langsung keluar dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Demikian Kak, yang mungkin jadi prakata di malam STM malam ini.
Oke, terima kasih banyak Om. Kalau Ya, begitu, sama-sama. tanpa menunda-nunda lagi, kita akan masuk ke pertanyaan oleh Daycommerce yang pertama. Jadi dari Daycommerce, salah satu Daycommerce ada yang bertanya seperti ini Om. Ya, Dalam merencanakan dan melakukan sesuatu, pasti dibutuhkan yang namanya proses. Atau oke. seed time itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau proses yang dilalui saat ini masuk ke dalam rencana Tuhan? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, apa indikasi yang bisa kita gunakan untuk memutuskan berhenti dan mencoba melakukan rencana lain? Oke, baik. Kita satu persatu dulu ya, Kak ya. Ya. Karena terkadang Om Inyo ini punya pikiran agak agak pendek untuk mengingatnya. Boleh yang pertama, Kak, tolong ulangi. Yang pertama, bagaimana kita tahu kalau proses yang dilalui saat ini masuk ke dalam rencana? Bagaimana kita tahu proses yang kita sekarang lalui ini masuk dalam rencana Tuhan? Mungkin untuk hal ini kita perhatikan aja ada 3 paling tidaknya, Kak Icel dan juga Daycommerce. Perhatikan dan awasi. Apa itu? Yang pertama, perhatikan dan awasi rencana yang kita buat. Ya, apakah rencana itu memuliakan Tuhan dan memang dikehendaki seperti itu? Yang kedua, apakah rencana itu menjadi berkat bagi sesama? Ya, tidak jarang kan rencana itu kita buat atau seseorang buat, mungkin yang lebih tepatnya orientasinya adalah bagaimana hanya dia yang bisa menikmati dan jarang orang lain bisa menikmati dari itu. Apalagi di zaman sekarang ini ya, bicara tentang egoisme itu, egosentris itu semakin tinggi. Jadi harus itu yang menjadi pertama. Yang kedua, perhatikan atau awasi proses yang dijalani itu. Jangan sampai proses yang dijalani itu kita mengabaikan prinsip-prinsip dari Allah atau nilai-nilai kebenaran. Jadi kita perhatikan aja gitu. Kalau seandainya itu proses di dalamnya prinsip-prinsip Allah atau nilai-nilai kebenaran itu mulai tidak ada atau tidak menjadi dasarnya, ya, atau kita tidak melibatkan di dalamnya menjadi standar kita, maka sesungguhnya itu tidak masuk dalam rencana Allah. Karena setiap rencana Allah itu di dalam setiap proses pasti ada nilai kebenaran atau prinsip Allah. Nah, dan yang terakhir, perhatikan dan awasi arah dan tujuan dari rencana kita. Perhatikan aja Kak, perhatikan Daycommerce. Ya, apakah arah dan tujuan dari rencana kita yang awal itu masih tetap ada di dalam jalurnya enggak ini? Ya, masih tetap tujuannya memuliakan Tuhan enggak ini? Ya, masih tetap akhirnya nanti kita rindukan kita menjadi berkat bagi orang enggak? Ya udah diawasin aja, diperhatiin dan diawasin supaya dia tetap ada di dalam. Mungkin itu Kak yang bisa dibagikan. Oke Om. Lalu untuk pertanyaan kedua mungkin masih mirip-mirip dengan pertanyaan pertama ini, tapi dia mungkin lebih menegaskan apa sih indikasi yang bisa kita gunakan untuk memutuskan supaya berhenti dan mencoba melakukan rencana lainnya. Maksudnya, sorry, bisa lebih jelas lagi. Ya, jadi untuk yang pertanyaan kedua ini dia nanya nih Om, apa sih indikasi yang bisa kita gunakan untuk memutuskan stop melakukan rencana yang mungkin sedang bukan rencana Tuhan. Ya. Seperti itu ya, atau bukan sesuai dengan mungkin apa yang kita harapkan juga ya. Jadi begini, paling tidaknya itu kita bisa berhenti di awal Kak. Jadi sebelum rencana itu kita lakukan, itu kita bisa berhenti di awal. Ya. Sebelum orang bilang kepalang tanggung gitu. Jadi ya, jadi ada yang bilang kepalang tanggung, sebelum malu, sebelum dia macam menyesal dan macam-macam lainnya. Ya kita bisa lakukan itu, stop, berhenti itu di awal Kak. Pada saat kita mau memulai. Ya, dengan dasar apa? Kita mengerti dulu minat dan bakat kita. Ya. Jadi apakah ini sesuai dengan minat dan bakat saya gitu? Karena tidak mungkin Tuhan yang serahin
e-commerce ya di dalam menjalaninya. Jadi kalau kita mau tahu indikasinya seperti apa, kita berhenti dan kemudian kita buat planning yang lain, ya udah kita mengerti dulu, ini minat saya enggak, ini bakat saya enggak. Ya, nah bicara tentang minat dan bakat ini juga menarik. Ya, ini sangat menarik. Tapi kalau tidak ada pengembangan pertanyaan, saya tidak akan jabarin itu di malam ini. Yang kedua di sini adalah ya setelah mengerti, ya kemudian kita menyadari. Jadi kalaupun rencana itu kita sudah jalanin, ya terus kemudian kita mulai rasa gini, kayaknya ini bukan minat saya deh, ini bukan bakat saya deh. Ya. Ya. Kalau sudah kayak begitu, ya udah berhenti. Ya. Karena kalau dilanjutkan akan pasti membuang-buang waktu dan sangat disayangkan ya waktu yang sudah ada kita habisi dengan sesuatu yang sesungguhnya bukan minat dan bakat kita. Gitu. Dan tentunya kalau bukan minat dan bakat, kita menjadi tidak nyaman ya, tidak suka, tidak merasa kayak berat itu, menjadi beban bagi kita. Nah, seperti itu. Dan terakhir yang ketiga, paling tidaknya kita menyadari kembali, menyadari arah tujuan itu. Jadi kita sudah jalanin ini, ya kita sudah buat, ya dan ini sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Tapi kita nyadari gitu loh. Kok arahnya, tujuannya yang tadi ya, nomor 1 yang tadi saya coba respon, kok arahnya, tujuannya ini udah mulai tidak sesuai deh dengan arah tujuan dari rencana Tuhan yang sesungguhnya, di mana nama Tuhan dimuliakan, di mana saya hendak dimintakan untuk jadi berkat. Ya. Dan kalau sudah seperti itu, kita mulai lihat, bisa jadi kita akan koreksi, ya koreksi langkah kita, ya arah kita itu. Tapi bisa jadi kalau seandainya memang ya rencana itu pada dasarnya tidak memuliakan Tuhan, berhenti, jangan dilanjutkan. Ya, dan itu kita bisa lihat dari tokoh-tokoh Alkitab sangat banyak tentang hal itu. Itu. Termasuk yang tadi tujuannya. Kalau memang tidak memuliakan Tuhan, udah berhenti, jangan lanjutkan. Ya. Dan tidak menjadi berkat bagi sesama, udah berhenti. Karena memang sesungguhnya Tuhan ciptakan kita dan naruh kita di bumi ini melalui kelahiran, proses kelahiran itu. Sesungguhnya kan Tuhan ingin supaya Daycommerce, Kak Icel dan juga Daycommerce lainnya itu menjadi wakilnya Tuhan gitu loh. Jadi kalau orang lihat kita itu, orang wah ini Tuhannya deh, Tuhannya hidup gitu loh. Nah gambarannya itu seperti kemarin ada satu kasus di Solo, ya wali kota Solo. Itu menarik, wali kota Solo melakukan satu terobosan baru, bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara apa? Dia naruh mobilnya di setiap tempat kejadian. Mungkin ada baca berita, ya Daycommerce kalau ada baca berita atau temukan berita itu sangat menarik. Bagi saya itu lucu banget gitu loh. Itu ide, boleh dikatakan mungkin ide orisinilnya dia gitu. Tapi sesungguhnya dari lama itu Tuhan sudah sampaikan di dalam kejadian itu. Hanya implementasinya, hanya apa yang dilakukan itu berbeda, tapi pada prinsipnya sama, di mana setiap ada tempat yang jadi masalah, di situ dia letakin, dia taruh itu mobil dinasnya di situ. Jadi seolah-olah dia hadir di situ gitu. Nah, ya bisa mengerti ya. Nah sama dengan patung-patung yang ditempatkan itu sesungguhnya bukan penyembahan kepada ilah-ilah patung itu gitu. Sesungguhnya itu dulu punya konsep menyatakan bahwa negara hadir, kerajaan hadir di daerah itu, sehingga ada kedekatan antara masyarakat dengan penguasa. Tapi berkembang, bergeser nilainya, bergeser konsepnya, akhirnya salah mengerti. Nah demikian pula dalam konteks ini Kak, mungkin kalau kita mau coba korelasikan, hubungkan, ya seperti itu Kakak. Jadi di mana kita harus sadar bahwa rencana kita itu kalau bisa sedapat mungkin, dan memang seharusnya seperti itu, kita memuliakan Tuhan, dan rencana itu juga akhirnya menjadi berkat bagi sesama. Mungkin itu Kak yang bisa saya bagikan. Berarti emang nggak bisa dipisahin ya Siom, dari tujuan kita tuh emang sebagaimana harusnya jadi berkat dan sesuai dengan tujuan dari Allah. Tetapi nggak bisa dipungkiri juga kita harus melihat, balik lagi ke diri kita nyaman nggak sih dengan kondisi itu. Kalau misalkan kita udah merasa nggak nyaman, nggak ada salahnya kita mencoba rencana kita lainnya. Ya, dan sorry untuk digarisbawahi, dan ketidaknyamanan itu biasanya orientasinya adalah harus berbasis pada minat dan bakat kan.
ya. Sekali lagi, minat dan bakat. Dan minat dan bakat pengertiannya beda loh ya. Kalau bakat, intinya gini, kalau bakat di bawah dari lahir, kalau minat itu pengaruh lingkungan. Nah, ada salah seorang dokter yang suka nyanyi. Bakatnya nyanyi, tapi minatnya jadi dokter, dua-duanya tercapai. Itu Kak, menarik di situ. Ya, contohnya seperti itu untuk minat dan bakat. Silakan Kak. Lanjut. Terima kasih Om. Kalau gitu kita sudah tersambung juga untuk teman-teman kita dari e-commerce yang ingin bertanya. Ya, ada telepon masuk, silakan. Ya, halo. Ya, passwordnya. Sesaat berbincang dan berpikir tentang hidup masa mudaku. Oke, mungkin bisa memperkenalkan dulu dengan siapa di mana? Iya. Gaby dari tadi. Oke, dari tadi. Dari Mungkin Serpong. Oke. Mungkin dari Kak Gaby ada yang mungkin apa yang ingin ditanyakan? Silahkan. Iya. Oke. Gini Pak. Jadi saya itu baru melihat atau baru menyadari bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang mendatangkan kebaikan, tapi setelah saya mencapainya atau setelah di akhir dari setiap proses yang sudah saya lalui gitu. Jadi saya baru tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang baik gitu buat saya. Nah, mungkin contohnya itu ketika dulu waktu 4 tahun yang lalu ketika saya sedang mencari kuliah, dulu kan maunya itu kuliah negeri, pengen banget gitu dapat atau keterima di kuliah negeri. Nah, tapi ternyata bahwa kampus yang yang saya inginkan itu bukan yang terbaik yang Tuhan sediakan gitu. Akhirnya masuklah di kampus yang swasta gitu. Nah, mungkin itu terlihat maksudnya setelah saya menyelesaikan studi gitu. Oh ya, bahwa kampus ini baik gitu, membentuk saya lebih baik lagi gitu. Lalu contohnya juga dalam pekerjaan kayak gitu, prospek untuk pekerjaannya lebih mudah kayak gitu sih Pak. Nah, begitu juga dengan pekerjaan saat ini gitu ya. Saat mencari pekerjaan itu sih kemarin juga kan kerjanya maunya di startup nih kayak gitu-gitu, tapi Tuhan tempatkan di perusahaan swasta kayak gitu. Nah, di situ saya baru melihat hasilnya itu rencana yang baik itu setelah menerima hasilnya. Nah, sekarang saat ini saya sedang ada di tahap awal lagi gitu Pak, kembali lagi sedang menyusun rencana-rencana baru gitu untuk kedepannya. Nah, ya namanya manusia, namanya seseorang pasti memiliki kegelisahan. Nah, jadi pertanyaannya gimana ketika suatu saat nanti rencana saya tidak berjalan, rencana yang saya sedang susun itu ternyata tidak berjalan sesuai rencana Tuhan, namun saya tetap yakin gitu, tetap percaya bahwa dulu kemarin itu Tuhan udah siapkan gitu rencana yang terbaik. Pokoknya saya udah alami gitu, jadi saya tidak perlu khawatir lagi. Sebenarnya perlu peneguhan aja sih Pak. Terima kasih. Iya. Ya, ini agak unik pertanyaan ini. Ya, agak unik. Jadi gini dulu, mau klarifikasi dulu Kak Gaby mengenai bukan yang terlihat yang Tuhan sediakan itu penilaian Kak Gaby ya? Gimana Pak? Maaf. Yang tadi sempat Kak Gaby katakan pemilihan university bukan yang terlihat yang Tuhan sediakan itu penilaian Kak Gaby ya? Iya betul. Betul ya? Iya, jadi ya, itu dulu. Jadi memang tidak jarang kita melihat sesuatu itu seperti itu. Jadi kalau seandainya kita menjalani hari-hari kita, terus kemudian ada plan ada rencana kita, ada hal yang ingin kita lakukan, terus kita yakin, kita percaya, berarti itu memang sedang kita jalankan keyakinan kita. Gitu. Karena kalau bukan rencana Tuhan, tidak jarang Tuhan akan memberhentikan itu. Ya. Karena Tuhan punya punya otoritas juga untuk melakukan hal itu. Ini kan hampir sama kalau kita lihat dengan
Yunus ya, yang lari ke dari Niniwe ya, dia tidak mau ke Niniwe. Kemudian dengan segala cara upaya dia lakukan karena dia yakin bahwa dia bisa lari jauh dari Tuhan, tahu-taunya Tuhan hadang dia gitu. Dengan segala cara gitu. Nah, jadi Tuhan datangkan gelombang laut ya untuk memurnikan dia, untuk menyadarkan bahwa ini sesungguhnya bukan jalan kamu gitu. Bisa jadi kalau kita terus memaksakan apa yang menjadi rencana kita ya, dan di dalamnya itu tidak ada Tuhan tidak berencana untuk itu, bisa jadi Tuhan akan mengizinkan berbagai macam cara untuk menghadang kita atau mengarahkan kembali kita ke arah yang memang dia kehendaki. Seperti itu, Kak. Jadi bila tidak sesuai dengan rencana Tuhan, ya ada baiknya kita di situ mulai evaluasi lagi gitu. Karena kalau kita teruskan, bisa jadi yang tadi kita akan mengalami kesengsaraan demi kesengsaraan. Seperti itu, mengalami berbagai macam hal yang tidak mengalami damai sejahtera. Seperti si Yunus itu yang mungkin sampel yang bisa diberikan ya. Karena plannya Allah dia harus ke Niniwe, sedangkan plannya dia lari dari Niniwe. Karena dengan berbagai macam argumennya dia gitu loh, bahwa Niniwe itu tidak mungkin akan berubah, Niniwe itu tidak akan mengalami kasih karunia, ya bahkan bagi dia di balik itu dia ingin supaya Niniwe itu dihukum Tuhan karena sudah terlalu kejam memperlakukan bangsanya itu sembarangan gitu. Karena mereka ini boleh dikenal sebagai bangsa yang kejam gitu. Kalau orang yang mereka kalahkan bisa jadi tuh ya tubuh salah satu anggota tubuh mereka jadikan obor ya, untuk penerang jalan pada saat itu. Jadi memang sangat sadis sekali. Makanya si Niniwe, kalau kita yang mendengar itu mungkin kita akan katakan bahwa oh iya memang alasannya jelas. Makanya Yunus itu mau lari dari Niniwe karena ada punya alasan, berbagai macam alasan. Tapi ternyata ya tidak bisa kita kalahkan rencana Tuhan atas hidup kita. Makanya saya pikir kalau kita jalani, jadi begini aja untuk pertanyaan kakak KGB ini, ingatlah sungguh kita jalanin ya. Dan bisa jadi pada waktu yang bersamaan yang tadi KGB ingin di sekolah universitas negeri, ya ternyata Tuhan tidak izinkan itu. Karena di balik semuanya itu di ujung perjalanan sebenarnya Tuhan akan beritahu setiap kita. Ya. Nah, dan ini menarik bagi kita ya. Mungkin banyak misteri dari hidup ini kita tidak terlalu banyak tahu ya. Biasanya itu sampai nanti di ujungnya baru kita tahu. Tapi lebih-lebih Paulus dia bilang ya, bahkan semua misteri kehidupan manusia yang mungkin kita bertanya dan tidak sempat terjawab di dalam kehidupan ini, itu akan Tuhan bukakan pada waktu kita di surga, pada waktu kita selesai kehidupan kita di bumi. Jadi kalau ingin mengetahui semua rahasia di dunia ini dan semua misteri perjalanan kehidupan kita, ya bisa sih berpulang kembali duluan ke Bapa untuk mengetahui ya, dan itu akan dibukakan. Kalau kita baca kan bagus itu ayat yang berkata bahwa hidupku bagi Tuhan, matiku hidup untuk berbuah, mati bagi Tuhan. Tidak akan pernah dia rasa rugi kalau seandainya dia ada di dalam dan mati di dalam Tuhan. Dan itu yang diambil oleh salah satu tokoh publik untuk tokoh politik kan, di mana bagi dia hidup itu adalah keuntungan. Nah, keuntungannya kenapa? Karena sampai di sana kita tahu semua rahasia, Kak. Ya. Rahasia kenapa sampai dia mencuri, kenapa sampai dia melakukan ini, kenapa harus dia terbentur, itu semua nanti dibukakan pada waktunya nanti. Demikian, Kak Gini. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Mungkin saya juga berpikir seperti itu sih Pak. Mungkin kalau saya waktu itu tidak ikut rencana Tuhan gitu, maksudnya menghalalkan segala cara, pokoknya saya harus masuk universitas negeri gitu, mungkin saya juga tidak tahu saya jadinya apa gitu sekarang Pak. Iya, makanya kita bersyukur ya, KGB masih punya kepekaan dengan suara ya, Tuhan. Tuhan itu baik Pak. Amin. Terima kasih Pastor. Iya, sama-sama. Terima kasih Gaby. Mungkin sedikit menanggapi Ajong. Ya. Aku sedikit penasaran sama pertanyaan Gaby tadi. Silakan. Mungkin apa bisa dikatakan kita bersikap dalam tanda kutip pasrah ya? Dalam misalkan emang nggak keterima di universitas negeri, ya udah kita jalanin aja di universitas swasta. Apa bisa itu dikatakan dalam tanda kutip pasrah itu, Om?
Oh iya, itu pasrah Pak dari sisi manusianya, Namun sesungguhnya dari sisi Tuhan, kan Tuhan saya tersenyum. Iya, saya izinkan hal itu supaya akhirnya engkau ada tetap di dalam rencanaku. Seperti itu. Mungkin manusia seperti yang tadi. Wah, kayaknya saya ya udahlah, mau jadi apa hidup ini, ya udah saya jalanin. Yang penting saya ada optimis, ya yang penting saya tekunin, yang penting saya jalanin dengan hati yang murni. Ya udah, sisanya itu urusan Tuhan dah. Tuhan mau buat apa dengan hidup saya? Ya Tuhan senyum aja sih, senyum bahagia maksudnya, bukan senyum menghina ya. Karena anaknya ya kembalikan lagi kepada Dia. Begitu Kak. Oke, terima kasih Om. Kalau begitu kita akan, saya udah dapat kabar juga, kita setelah tersambung ke penelpon kedua. Ya, silakan. Iya, halo. Unik juga. Halo, iya. Iya, saya. STM. Oh iya, sesaat. Ya lupa gimana Mas, ajarin Mas. Oke. Mas ajarin Jadi dong, kalau Mas. misalkan Saya aku bilang dari Semarang nih Mas. Oke, jadi passwordnya kayak gini ya Kak. Kalau misalkan aku bilang STM, sesaat berbincang dan berpikir tentang hidup masa mudaku. Oke, bisa Kak? Oh iya, bisa Oke, Mas. siap. Kita ulang ya. STM. Sesaat berbincang dan berpikir tentang hidup masa mudaku. Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana? Dan saya Mbak Asri. Oke, silakan Mbak Asri ingin menanyakan apa? Saya dari tadi di sini ya mau iya, nanya sama Pak Pastor. Pak tadi kan dibilang bahwa hidup kita ini kan, maksudnya kita tidak tahu gitu kan perjalanan hidup ini gitu. Maksudnya semua itu misteri, Tuhan Maha tahu. Dan yang kita tahu, porsinya kita yang kita tahu adalah Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan, penuh dengan harapan. Dan Sabtu lalu kita udah diajarin tuh tentang itu, bahwa ketika kita menjalani hidup ini dan hidup kita itu apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan tadi menjadi berkat, terus pastinya mendatangkan damai sejahtera buat kita, nyaman gitu kan. Nah berarti kan itu kita sudah berjalan nih di dalam tracknya Tuhan gitu loh, apa yang Tuhan rancangkan. Nah ada kemungkinan nggak bahwa seseorang itu kalau sudah damai sejahtera, mengalami damai sejahtera, terus penuh harapan hidupnya, masa depan yang dia jalani itu baiklah gitu, baik, masih ada kemungkinan nggak dia itu sebenarnya sedang tidak berjalan di dalam rencananya Tuhan? Karena kadang tuh, maksudnya kalau anak muda tuh, maksudnya, dan kenapa tema ini juga dibuat, karena kadang tuh kita melihat, maksudnya firman Tuhan kan itu secara general ya, umum untuk semuanya. Kita tinggal mengambil prinsipnya. Cuman kadang tuh kita suka penasaran gitu loh, ini bener nggak sih gitu yang gue jalanin sekarang gitu. Jadi seperti itu Pak, masih ada kemungkinan nggak? Itu aja sih, terima kasih. Penekanan Kakak, masih ada kemungkinan apa tadi? Nggak? Kalau misalnya kita sudah nyaman, mendatangkan damai sejahtera, istilahnya baiklah yang kita jalan itu baik semuanya. Masih ada kemungkinan nggak kita tuh sedang tidak berjalan di dalam rencananya Tuhan? Karena kan kembali lagi ke awal bahwa Tuhan, maksudnya kita nggak tahu nih, itu kan Tuhan nih yang tahu gitu. Tuhan kan nggak jelaskan secara detail nih, nanti lo kayak gini ya, besok lo kayak gini, besok lo kayak gini. Sama seperti ceritanya Gaby nih, nanti kan lo nggak masuk ke sini nih, lo nanti masuknya ke sini gitu. Itu kan Gaby nggak tahu gitu loh, pada akhirnya dia baru tahu. Nah dalam proses itu apakah masih ada kemungkinan nih kalau semuanya berjalan baik, masih ada kemungkinan nggak bahwa dia itu ternyata bukan itu gitu loh, tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi smooth, berjalan mulus, tidak ada rintangan apapun ya. Kalau menggunakan standar itu bisa jadi ya, belum apa yang dijalankan bisa saja belum dalam rencana Tuhan. Tapi juga bisa, makanya standarnya adalah damai sejahtera. Ya. Nah, bicara tentang damai sejahtera di sini kita harus mengerti kakak-kakak. Ya. Kenapa harus mengerti? Karena
damai sejahtera yang dimaksudkan, kalau kakak tadi sempat singgung pertanyaan itu mengacu dari Yeremia kan ya, Yeremia 29 ayat 11. Jadi kalau kita bicara tentang damai sejahtera, tidak berarti damai sejahtera itu tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada tantangan, tidak ada hambatan. Tidak demikian. Tapi sesungguhnya damai sejahtera, kalau kita lihat baik-baik, sesungguhnya memiliki pengertian yang sangat dalam. Ya, karena kalau kita bicara tentang damai sejahtera, ya sekali lagi, kalau kita bicara tentang damai sejahtera, kita tanya mereka yang pembunuh berdarah dingin, kamu damai enggak? Ya, bunuh orang. Kalau dia dipredikati sebagai pembunuh berdarah dingin, dia akan senyum-senyum aja gitu. Tenang dia. Ya. Dia merasa kayak seperti terlihat happy. Ya. Nah, makanya damai sejahtera itu bukan ditentukan oleh keadaan itu, tapi damai sejahtera sesungguhnya para daikomers perlu catat baik-baik. Damai sejahtera itu adalah satu keadaan batin di mana di dalamnya ada komitmen untuk taat dan setia tekun terhadap kebenaran. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita bertanya begini, bahwa kamu melakukan pembunuhan ini, kamu tahu bahwa ini bertentangan dengan perintah Tuhan. Pada waktu dia berkata, ya, kemudian kita lihat dia senyum-senyum, berarti sesungguhnya tidak ada damai. Berarti ada sesuatu yang tidak, tanda petik, tidak beres dalam kehidupan. Karena tadi damai sejahtera itu bukan bicara hanya sekedar perasaan. Wah, terima kasih, jalannya smooth. Kan tidak jarang kita juga berdoa seperti itu ya. Tuhan, tidak ada kendala, tidak ada hambatan, ya. Tapi kalau seandainya Tuhan izinkan hal itu terjadi, terus kemudian kita bilang, wah kayaknya ini bukan kehendak Tuhan deh. Ya, tidak juga. Karena yang tadi, yang terpenting adalah kita harus mengerti dulu damai sejahtera itu, kakak. Ya, damai sejahtera itu ukurannya adalah kita taat pada firman Tuhan. Kalau kita tidak taat pada firman Tuhan, maka akan hilang yang namanya damai. Kenapa? Karena itu urusan dengan Tuhan. Ada tanggung jawab moral di hadapan Tuhan. Nah, kalau tadi kakak bertanya bahwa apakah bisa kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, bisa termasuk apa yang kita jalani itu bukan rencana Tuhan? Bisa saja. Bisa. Tapi bagaimana kita melihat supaya dengan yakin bahwa ini kita sedang berada di dalam jalan Tuhan? Ya, ingatlah sungguh bahwa pengertian damai sejahtera tadi. Dan kita juga harus yang tadi perhatikan dan awasi bahwa perjalanan kita, arah kita, tujuan kita ini tidak menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Seperti itu. Itu yang bisa dibagikan kakak untuk pertanyaan ini. Kalau ada pengembangan silakan. Oke Pak, lebih diteguhkan lagi sih dari pengertian damai sejahtera itu ya, karena kayaknya maksudnya lebih condong kita tuh pasti seneng nih gitu kan, maksudnya lebih ke perasaan, sedangkan kan perasaan itu bisa nggak stabil ya. Bisa menipu, iya betul. Ya nggak stabil. Karena jangan lupa kan kita sudah jatuh dalam dosa ya. Jadi tidak jarang ya di mana ada nyaman meskipun di situ dosa, ya kita nganggap saya damai kok. Gak ada usikan untuk saya perbaiki diri, tegur untuk akhirnya saya coba evaluasi lagi langkah-langkah saya. Bisa saja seperti itu. Makanya damai sejahtera Tuhan itu harus kita mengerti seperti itu, kakak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya Mas. Terima kasih juga Mbak. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggak ada salahnya kita teguh dulu teh kita kali. Biar kita selain diteguhkan secara iman, tenggorokan kita juga diteguhkan sama teh-teh yang hangat ini ya. Oke. Untuk teman-teman semuanya juga bisa sambil menyiapkan tehnya, diseruput yuk. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya kita nggak via telepon, tetapi ada teman kita yang langsung memberikan karena tidak mau disebutkan namanya Om. Jadi bisa dibilang no name. Oh iya, boleh, silakan.
Jadi ada yang bertanya seperti ini. Bagaimana kalau pasangan atau yang sedang menjalin pertemanan spesial punya rencana masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama? Jadi rencana siapakah yang dijalankan duluan? Karena masing-masing merencanakan dengan pertimbangan atau sesuai kebutuhan masing-masing. Maaf, tidak bisa menyebutkan secara detail, tapi apakah ada saran dan harus bagaimana? Tujuannya boleh tahu tujuan apa ya, Kak? Menikahkah? Berumah tanggakah? Itu agak kurang lengkap. Mungkin dari orangnya ini nggak bisa menjelaskan secara spesifik, Om. Karena mungkin kita berandai-andai kalau misalkan tujuannya untuk menikah bagaimana. Karena sebagai kalau misalkan kita bilang pertemanan spesial, pasti kan tujuan kita nggak jauh, pasti untuk goalnya ke jenjang goalnya untuk goalnya ke sana kan ya. Terus kemudian mereka jalankan masing-masing ya, untuk mencapai tujuan. Nah, cuman agak masih belum clear itu, Kak. Maksudnya menjalankan apa gitu. Kalau seandainya mengenai apa, yang satunya membeli perabotan, terus yang satunya beli itu bisa saja. Jadi belum clear di situ sih sebenarnya untuk pertanyaan ini. Tapi mau beritahu begini singkatnya, bahwa sebelum masuk rumah tangga ada katekisasi. Ikut aja katekisasi. Nanti di situ bisa tahu lebih dalam lagi. Ya kayak aku sama Katania itu, ya nanti video mereka akan kita rilis bagaimana kesan-kesan mereka pada waktu mereka ikut katekisasi. Seperti itu. Jadi itu sih, Kak. Karena begini, intinya kalau pernikahannya e-commerce, perkawinan, yang kalau kita baca dalam Alkitab, terminologi yang biasa dia sering pakai itu adalah perkawinan. Cuma di Indonesia selalu menggunakan kata pernikahan. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, akhirnya kita paling tidaknya harus mengerti tentang sama-sama, pasangan yang sama-sama itu, yang laki maupun perempuan, harus sama-sama mengerti tentang kesatuan di dalam rumah tangga. Jadi seperti apa sih konsep rumah tangga itu, dan sama-sama berpikir yang sama, sama-sama mengetahui yang sama. Karena kalau seandainya perempuan mengetahui yang berbeda dengan laki-laki, maka bisa jadi akan berantem. Dan kalau seandainya berantem, bagaimana bisa mencapai kesatuan? Seperti itu. Nah, demikian pula juga ya, di mana harus sama-sama melihat dan mengerti tugas perempuan sebagai seorang istri. Ya. Dan juga sama-sama melihat tugas seorang laki-laki menjadi suami. Supaya apa? Supaya sama-sama saling mengisi satu dengan yang lain. Jadi seperti itu. Sehingga pada waktu mereka mempersiapkan, kalau seandainya tujuannya pernikahan, mereka pada waktu mempersiapkan itu meskipun mungkin beragam, ya bisa dibagi di situ, ya yang laki seperti apa, perempuan seperti apa, tapi semuanya itu di dalam konteks mereka lagi membangun kesatuan menuju perkawinan yang Tuhan berkati. Seperti itu sih. Makanya silakan. Dari aku agak sedikit kepikiran. Jadi misalkan gini, kita kan sebagai anak muda yang misalkan lagi menjalin pertemanan spesial, pasti kan tujuannya emang pengen ke jenjang selanjutnya. Tapi kan kadang kita banyak nih pemikiran. Nanti dulu deh, gue belum mapan, bisa dibilang gitu. Jadi akhirnya menunda-nunda. Padahal ini loh, jadi kita dengan alasan itu si cowok berpikiran, nanti aja deh, masih banyak yang harus dipikirin. Nanti kalau misalkan menikah jadi begini. Apakah itu salah, Om? Tidak salah, tapi terlalu sempit. Ya, tidak salah lah ya, tapi terlalu sempit. Sempitnya begini, ya, jangan mengira bahwa kalau seandainya setelah berumah tangga itu tidak banyak kebutuhan, tidak banyak ini itu. Ya, jangan mengira kalau sudah masuk rumah tangga, ya, kemarin mapan, terus kemudian di rumah tangga juga bisa mapan, bisa jadi akan chaos di situ. Ya, chaos pendapatan, seperti itu, gitu loh. Jadi
Bisa saja. Nah, untuk itu kita memang tetap harus membangun yang namanya perencanaan. Nggak bisa, harus ada rencana. Kenapa? Karena di sini dalam kesempatan ini Pastor mau kasih tahu sama Daikomers, perkawinan Kristen itu adalah sebuah momen yang direncanakan. Atau sederhananya begini, bahwa perkawinan itu adalah sebuah yang direncanakan. Sebuah momen yang disengaja, ya, bukan yang tidak disengaja. Nah, karena disengaja, berarti harus ada plan, ya, harus ada rencana. Karena disengaja. Kalau tidak disengaja, wah itu repot itu, ya. Itu sangat sayang. Itu berarti matanya belum terlatih untuk melihat dia yang satu di kiri dan kanan kita, ya, pasangan kita. Jadi kita harus lihat itu, kakak, untuk kita semua, bahwa sekali lagi ini saya garis bawahi, perkawinan itu adalah satu momen yang memang disengaja. Karena disengaja, oleh sebab itu diminta untuk kita punya rencanaan yang matang. Nah, seperti itu ya. Kalau seandainya sudah kuliah, apa yang harus kita lakukan setelah mungkin kita kuliah, mungkin kita kerja, nanti kita nabung sedikit-sedikit, terus kemudian setelah itu kita akan menikah, meskipun kita sampai merancang konsep pernikahan, karena dulu pastor seperti itu, ya. Yang ngeri itu kita buat satu perencanaan itu paling minim, Kak. Jadi pemberkatan nikah akan dibuat. Nah, tidak usah buat pesta. Yang ada adalah nasi tumpeng. Jadi selesai pemberkatan ya di situ. Minumannya minuman bersoda. Pada waktu itu bersoda bagi kami sehat. Jadi pada waktu itu kita tetapin minum bersoda dan agak sedikit mewah gimana pada saat itu kan. Ya. Terus kemudian ini sampel ya. Alas kaki, sepatu dari pastor sama bunda. Wah, itu kita beli, ini terbuka langsung karena sudah lewat. Ya, kita beli sepatunya bunda di itu, ya, Taman Monas. Yang dulu ada pasar malam, kalau pada tahu, pasar malam di Taman Monas biasa dibuka jam 9 malam. Itu harga sepatunya nggak mahal, 25.000. Jadi perencanaan dibuat, mau nanti 25.000, 100.000, sejuta, ya pokoknya dibuat sekemampuan kita. Seperti itu. Cincinnya pastor beli di Kebayoran Lama, bukan di tempat yang mewah. Yang penting ada tanda ikatan, ketulusan dan keseriusan, kan begitu. Nah, semua rencana itu kita buat, dan mungkin yang perlu kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan untuk pernikahan kita itu. Jangan sampai kita berusaha maksa seheboh mungkin, setelah pernikahan akhirnya kita kencengin. Dan benar-benar kencengin seperti pinggangnya film Olive itu, ya. Jadi pinggangnya saking kecil karena mengikat, harus kita melunasin segala pinjaman yang kita lakukan. Ya, seperti itu, kakak. Jadi harus memang rencana. Masing-masing punya rencana yang matang. Terima kasih, Om. Yuk. Untuk Nonem, semoga tadi pertanyaannya terjawab ya. Oke. Selanjutnya. Dianjurkan itu. Untuk menegaskan lagi ya pertanyaan tadi, Om. Iya, paling bagusnya itu nanti kita ketemuan di katekisasi. Oke, mungkin untuk semuanya dari Commerce juga yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya bisa dipikirkan secara matang-matang dan juga harus ada perencanaan itu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, kita juga sudah terhubung dengan penelpon kita. Ya, silakan. Halo. Selamat malam. Passwordnya STM. Passwordnya saat berbincang dan berpikir tentang hidup masa mudaku. Oke, silakan dengan siapa di mana dan bisa menanyakan. Dengan Alfa dari California. Oke, silakan pertanyaannya. Ya, Om Inyo, saya mau nanya nih, Om. Silakan. Saya pernah baca ayat itu kalau salah di Yohanes, isinya tuh domba-dombaku itu mendengar suara Tuhan. Ya kan? Yohanes 10 ayat 27 kalau nggak salah. Nah, yang mau saya tanya nih, Om, kalau misalnya kita udah berusaha untuk mendengar suara Tuhan, tapi kita belum dapat nih suara Tuhan, maunya Tuhan gimana, terus kita mulai mundur, apakah kita udah nggak disebut domba lagi? Atau mungkin kita disebut domba tersesat gitu? Oh. Bener nggak tuh, Om, pemahaman saya? Iya.
Ya, ya boleh nanti kita bahas. Jadi bisa jadi tersesat kan, bisa jadi tersesat. Cuman sebelum sampai ke sana, mungkin kita perlu klarifikasi yang dimaksudkan dengan tadi Yohanes berapa? 10 ayat 27 ya. Iya. Di sana kan Tuhan berkata domba-domba itu mengenal suaraku. Ya. Nah, pertanyaannya adalah suara yang dimaksudkan ini apa? Gitu. Nah, dalam konteks Yohanes itu Kakak, itu bicara tentang firman. Nah, jadi semua firman, kalau kita untuk saat sekarang ini, semua firman dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah suara Tuhan. Dan seharusnya kita mengenal suara itu, gitu loh. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah umat-umatnya. Lebih lagi, kalau kita telah ditebus oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, itu kita adalah dombanya Dia. Ya. Nggak ada itu domba itu akan berubah. Ya, sekali domba, dia adalah domba. Yang biasanya berubah itu adalah serigala. Ya, makanya firman Tuhan ada bilang serigala berbulu domba. Nggak ada domba itu berbulu serigala. Jadi kalau sekali domba, dia domba. Nah, tapi kalau seandainya yang seperti tadi Kakak tanyakan, kalau domba itu tidak mengenal atau tidak mendengar suara gembalanya, ya ini status dombanya ini apa ini? Ya, kalau bagi Om Inyo, domba itu tetap domba karena yang tadi domba adalah domba. Hanya domba itu tersesat. Nah, menarik Dekomers, kenapa orang percaya ya atau gereja Tuhan yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu disebut dengan kawanan domba. Bahkan Tuhan Yesus sendiri disebut sebagai domba Allah yang diserahkan untuk penebusan dosa. Kenapa? Kita tidak bicara tentang Tuhan Yesus, tapi kita bicara tentang kita sebagai kawanan domba. Jadi, kenapa orang percaya itu disebut dengan domba? Karena domba ini, dia punya pendengarannya tajam. Ya. Kenapa bisa tajam? Karena gembalanya itu memperlakukan satu hubungan yang baik dengan domba ini. Dan tentunya konteks gembala di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan memberikan makan pada waktu, kalau gambaran yang terjadi yang real ya dengan antara hubungan gembala dengan domba itu, tidak jarang itu gembala memberikan makan terhadap ternak dombanya itu dari tangannya sendiri. Jadi domba itu dia merasakan ya tekstur dari tangan sang gembala. Kemudian pada waktu sedang makan, di situ tidak jarang gembala itu ajak bicara, jadi mengeluarkan suara. Hal ini untuk apa? Untuk melatih pendengarannya dia. Dia kenal siapa gembalanya. Jadi di sini domba kenal. Makanya kalau kita perhatikan di Israel itu kalau gembala yang satu memanggil kawanan domba yang tercampur di satu wilayah, itu dia bisa kenal suara gembalanya itu yang mana. Kenapa? Karena memang sudah dilatih. Yang membuat akhirnya pendengaran dari domba itu jelas. Jadi kalau kita sebagai domba, seharusnya kita punya hubungan dengan Tuhan itu semakin baik, ya, semakin dekat, semakin intim, ya, seperti itu. Terus ingatlah sungguh bahwa kenapa disebut kita sebagai kawanan domba? Karena domba ini kecenderungannya hidup bersama, ya. Dia itu punya kealamiannya, dia itu tidak bisa dia berpisah dari kawanan domba. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Sekali dia berjalan sendiri, dia akan didapati mati dikarenakan kelaparan atau bisa jadi diterkam binatang buas. Nah, jadi domba ini tidak boleh dia jalan sendiri-sendiri. Kalau dia jalan sendiri-sendiri repot ini. Ini namanya domba yang melepaskan diri, karena hakikat domba itu sendiri, ya, keberadaan domba itu sendiri dia tidak mungkin lepas dari
kawanan yang ada. Makanya Daikomers jangan lepas ya dari komunitas di mana kita berada, tentunya komunitas yang sehat, yang benar seperti itu. Dan selain itu yang saya mau beritahu, domba itu kalau makan, tolong perhatikan ya, ada yang punya penilaian seperti ini. Domba itu kalau makan dia merumput. Ya, perhatikan domba itu. Kalau domba itu dia makan, mencari bahan makanannya dia, selalu dia merumput. Sedangkan kalau kambing, dia makan yang bergelantungan. Ya. Jadi domba merumput, dia kepalanya ke bawah, lehernya ke bawah. Sedangkan kalau kambing, dia makan sumber makanan yang bergelantungan, jadi kepalanya ke atas. Nah, ada yang berkata begini, inilah perbedaan antara kambing dengan domba. Kalau kambing, ya suka dongak, sombong dia. Ya. Jadi tidak jarang firman Tuhan yang disampaikan, itu bukan untuk saya. Jadi dongak gitu. Itu nggak benar. Itu jadi kayak begitu gitu. Nah, sedangkan kalau domba, dia makan itu merumput, menunduk. Jadi satu gambaran bahwa domba itu selalu rendah hati di dalam mendengarkan firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Sehingga tidak mungkin dia melewati hari-harinya itu untuk tidak tunduk mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti itu Kak Alfa. Jadi ini sebenarnya analogi yang menarik tentang domba kalau dikorelasikan dengan pertanyaan Kakak. Tapi intinya domba yang akhirnya tidak mendengarkan suara Tuhan itu sebenarnya agak mustahil. Tapi ya bisa saja, namanya juga dari sekian banyak pasti ada yang cacat ya. Jadi atau ada yang aneh atau ada yang beda sendiri. Nah, bisa jadi domba yang tidak dengar suara Tuhan, ya suara gembalanya, itu domba yang tersesat. Dan itu yang Tuhan gambarkan kan, ada domba yang tersesat atau jatuh di jurang, kemudian Tuhan berusaha untuk mengambil. Jadi kalau tersesat, ingat Tuhan akan cari. Jangan kita berkeras hati. Seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Alfa. Ya, mungkin masih ada sedikit waktu kita kalau misalkan buka satu pertanyaan untuk Daikomers yang ingin bertanya, gimana Om? Boleh. Silakan. Oke, untuk Daikomers yang lainnya yang ada di sini mungkin ada yang mau bertanya mungkin atau mungkin memastikan segala macam, kita buka satu pertanyaan saja. Iya. Oke, sepertinya udah pada ngerti Om. Ya, takutnya masih berembuk. Pertanyaannya apa? Gitu. Oke. Masih ditunggu. Ayo untuk Daikomers. Boleh dibuka untuk termin penegasan, klarifikasi boleh. Kalau tadi ada hal yang kurang dimengerti atau ingin diperdalam lebih sedikit ya boleh. Atau pertanyaan lain yang berkaitan dengan seed time dan and harvest pada malam hari juga boleh. Ya, Daikomers ada yang ingin menanyakan atau mengkonfirmasi? Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin pertanyaan terakhir dari aku boleh nggak Om? Boleh. Sedikit aja sih, ini aku mau memastikan aja. Karena kalau misalkan kita lihat dari realita kehidupannya, bisa dibilang kayak begitu, kita makin tua, makin bisa melihat realita Om. Jadi kadang karena kita misalkan karena kita harus melihat realita, kita cari kerja yang aman-aman aja. Kayak contohnya, misalkan ingin mencoba daftar PNS, padahal dia tidak minat dan bakatnya di situ. Tapi karena dengan keyakinan kalau misalkan daftar PNS sampai tua terjamin, akhirnya dia walaupun bukan minat dan bakatnya di situ, tapi dia memilih untuk mencoba jalan itu. Apakah itu masuk dalam rencana Tuhan dalam hidup kita, atau memang kitanya nggak, atau gimana Om? Aku agak ini nih, takut salah ngomong soalnya. Ya, pada dasarnya itu ada dua unsur, orang
mencoba menjalani kehidupan. Yang pertama adalah tentunya minat dan bakat. Terus yang kedua ada faktor-faktor yang lainnya. Dan minat yang bakat ini juga banyak unsur ya, banyak faktor yang menjadi bahan pertimbangan mereka, kakak. Ya, karena minat dan bakat tentu kita ingin supaya apa yang kita kerjakan nyaman, ya, nyaman dalam arti bahwa itu karena itu sesuai dengan kemampuan kita, potensi kita. Terus kemudian kita juga suka, sehingga tidak akan menjadi beban yang berarti kalau kita menjalaninya karena kita sudah mengerti itu, gitu. Nah, sedangkan ada yang lainnya yang tentunya bisa jadi dikarenakan faktor yang tadi, bahwa dijamin kehidupannya, ya faktor pertimbangan lain untuk mengambil langkah seperti itu. Jadi ditempuh. Ya silakan saja dijalanin, nanti akhirnya kan bisa ketahuan di situ. Tapi intinya ya pada prinsipnya para e-commerce, di setiap apa yang kita kerjakan, yang tadi, yang pertama adalah kita harus tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini rencananya memuliakan Tuhan. Di sana memuliakan Tuhan enggak? Ya, pada waktu kita berkata bahwa ia dijamin kehidupannya sampai akhir tua, pertanyaannya adalah memuliakan Tuhan enggak nanti dari kehidupan kita? Kita masih tetap ingat Tuhan enggak? Melalui itu nanti kita jadi berkat enggak? Jangan sampai kita lakukan itu terjerumus dalam birokrasi yang terlalu berbelat-belit, akhirnya ya sayang kita juga di sana, ya karena semua kan terbuka itu korupsi. Semua terbuka tantangan untuk kita bisa tetap mengupgrade diri atau bahkan kita mengikuti arus yang ada. Kan begitu. Jadi di situ harus kita mengerti. Ya. Karena di bagian-bagian itu pasti Tuhan akan memberikan satu seperti kayak tanda kepada setiap kita. Ya. Warning bagi setiap kita bahwa ini bukan rencana Tuhan. Dan perlu diingat ya, e-commerce, kata masa depan yang penuh harapan di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang tadi sempat disinggung oleh Kak Aci, ya, dan dikatakan juga rancangan-rancangan Tuhan ini lebih kepada master plan-nya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita, ya, dan membuat satu jalan kehidupan kita itu tujuannya adalah damai sejahtera. Itu tujuannya. Nah, kita isi itu dengan minat dan bakat kita. Jadi jangan khawatir gitu. Bisa paham ya? Jadi yang di Yeremia 29 itu sebenarnya seperti master plan-nya Tuhan. Ya. Rencana utamanya Tuhan bagi setiap kita bahwa kita ini memang masa depannya akan damai sejahtera. Nah, masa depan di situ juga itu memiliki pengertian yang beragam. Yang pertama bicara tentang masa depan di mana dalam pengertian yang terakhir. Jadi maksudnya apa? Jadi di setiap peristiwa yang terjadi nanti akan ada akhirnya, dan akhirnya itu akan damai sejahtera. Itu bicara tentang masa depan. Tapi ada juga yang berkata bahwa masa depan di situ adalah masa berakhirnya semua kehidupan di dunia ini atau kiamat. Meskipun mungkin kita tidak mengalaminya di dunia ini, kita akan mengalaminya nanti damai sejahtera itu. Tapi ya yang paling real itu antara 1 dan 3. 3 pengertian yang berikutnya adalah di mana kalau bukan kita, anak-anak kita yang akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Nah, itu 1-3 itu yang sesuai konteks yang di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu. Jadi bisa jadi di setiap usaha kita dalam jangka pendek, di setiap proses yang ada, di akhirnya itu ada damai sejahtera. Ya mungkin saat ini kita pahit, ya mengalami berbagai macam proses yang tidak mengenakan. Nanti sampai di akhir kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Yang penting yang tadi, ya ingat sungguh bahwa rencana kita itu, rancangan yang kita sedang lakukan, ujungnya adalah memuliakan Tuhan, dan prosesnya adalah memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terus yang kedua, prinsip-prinsip Alkitab jangan kita lepas. Prinsip-prinsip Alkitab harus menjadi standar untuk kita menilai, untuk kita mengawasi. Dan yang terakhir, kita kembali lihat apakah arah tujuan ini jelas. Ya, seperti itu. Jadi hendaklah kalau kita mau menetapkan sesuatu yang akan kita kerjakan, lebih kepada itu. Ya, supaya apa? Dimanapun kita ditempatkan, sekali lagi, dimanapun akhirnya kita ditempatkan atau kita ada di posisi itu, kita menganggap itu sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Sehingga melalui itu, ya orang bisa melihat bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Melalui itu, orang bisa melihat bahwa yang menciptakan kita dan menebus kita adalah Tuhan semesta alam di dalam Yesus Kristus. Itu sih, Kak. Terima kasih, Om.
Ya. Mungkin karena waktu juga kita harus menutup secangkir teh madu kita malam hari ini. Mungkin ada close statement yang bisa Om Inyo sampaikan dan bisa langsung kita tutup dalam doa sesi ini. Ya, statementnya adalah pastikan bahwa kita adalah wakil Allah di bumi. Ya. Dengan orang melihat kita di setiap proses yang kita jalani untuk mencapai tujuan yang Tuhan izinkan kita akan capai, biarlah kiranya akhirnya mereka tahu bahwa Tuhan itu ada, Allah itu hidup, dan semua itu mereka kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah rencana Allah menciptakan manusia dan menjadi rencana awal di mana manusia ditempatkan di bumi. Dan di dalam Kristus Yesus kita dikembalikan ke dalam rencana itu. Berharap e-commerce bisa hidup di dalam. Terima kasih Om bisa bawa kita dalam tutup untuk sesi ini. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur karena Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan, dan menjelang akhir dari STM pada malam ini. Biarlah kiranya apa yang kami diskusikan ini akan berguna bagi setiap kami, dan tentunya di saat dunia melihat, di saat dunia mengamati kehidupan kami, dunia dapati bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah ada di dalam kami, dan Allah membela kami. Kami serahkan sepenuhnya masa depan e-commerce ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terpuji Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para e-commerce, sebelum kita mengakhiri peribadahan kita, ya, biarlah kiranya semua yang kita lakukan di malam ini itu boleh memuliakan nama Tuhan. Terpuji Tuhan, dalam nama Tuhan kita telah berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk host kita pada malam hari ini, Icel, dan juga pastinya fasilitator yang senantiasa setia mendampingi para e-commerce, Pastor Sius. Terima kasih sudah melengkapi kita pada malam hari ini. Ya, e-commerce tadi sempat di awal ya belum disapa nih ya, ada Kak Marten kali dia. Ya tadi baru bergabung ya, Tuhan Yesus berkati. Ini Grace Hetty, di sana ada Glenn atau Aldo atau dua-duanya. Ya nanti kita bisa buka kamera ya, kita foto bersama. Lalu ada Yelmita Torobe. Ya halo, shalom. Yelmita Torobe, apakah benar penyebutannya? Selamat bergabung ya. Ya, mungkin ada yang tahu ini diajak oleh siapa? Atau yang minta mau memperkenalkan diri? Dari mana? Dari ya, Nadia, Kak Nadia. Dari Kak Nadia. Oh, halo. Iya. Halo, Kak. Shalom. Kak Nadia mau aktifin speakernya nggak bisa. Oh gitu. Halo Kak Yelmita ya. Ya, Kak Yelmita dari mana, tempat tinggalnya di mana? Sekarang lagi di Manado, Kak. Oh, di Manado. Wah. Tahu Daikom diajak oleh? Dari Nadia. Dari Nadia. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Kita percaya bahwa siapapun kita, dari manapun asal kita bisa hadir di sini karena kita ingin sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Kak. Oke. Dan untuk seluruh e-commerce, bahwa Sabtu depan kita tidak ada ibadah e-com karena akan ada doa puasa dan persekutuan pelayan. Jadi para e-commerce yang sudah terlibat di dalam pelayanan boleh mempersiapkan waktunya dengan baik. Dan juga untuk e-commerce yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh memberikannya, mentransfernya ke nomor rekening Bendahara Daikom atas nama Martin Faon. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan juga jangan lupa besok hari di jam 10 pagi ada ibadah raya kemenangan ya dengan tema yang beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan ya lewat Isa Al-Masih Home atau GKRI IA Channel ya. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah di setiap
persekutuan yang ada kita semakin dikuatkan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Itu saja pengumuman hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Icel. Silakan Icel. Ya, terima kasih Pak Aci. Kita telah sampai di penghujung secangkir teh madu kita, sesaat berbincang dan berpikir tentang hidup masa mudaku. Semoga apa yang telah kita bahas tadi bisa semakin meneguhkan dan semakin memberkati kita. Saya persilakan untuk Peminyo bawa kita dalam doa berkat dan doa tutup. Ya, Daikomers, mari kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa ya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena semua yang kami alami hingga sampai saat ini membuktikan, meneguhkan iman kami bahwa kami tidak berjalan sendiri, kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga dilindungi, kami dikuatkan, bahkan kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk diskusi pada malam hari ini. Biarlah kiranya hal-hal baik yang kami telah terima di malam ini dan benar kami terapkan itu dalam kehidupan kami respon dengan penuh antusias, sehingga apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui diskusi kami pada malam ini, itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kami, dan pada waktu dunia melihat, semuanya itu hidup adanya. Kami juga berdoa menyerahkan para Daikomers di kala mereka mengalami ada pergumulan, ada masalah, ada kerinduan-kerinduan ke depan. Tuhan tolong supaya biarlah kiranya semua itu mereka boleh terus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, sambil mereka menjalankan bagian mereka, tugas mereka, tanggung jawab mereka, sehingga di mana kaki langkah mereka melangkah, di sana mereka dapatkan hasil penuh dengan damai sejahtera. Kami juga berdoa pada saat hari ini yang punya pergumulan untuk masa depan, termasuk mencari pekerjaan dan juga untuk membangun kehidupan berkeluarga. Tuhan juga tolong, biarlah kiranya mereka tetap tidak salah arah, mereka tetap ada dan bergantung kepada Tuhan semata-mata. Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Apapun sekali lagi yang menjadi pergumulan daripada Daikomers, Engkau Allah yang menilik, Allah yang mengetahui, Allah juga yang biarlah kiranya memimpin mereka sehingga mereka mendapat jalan keluar. Jalan keluar yang tentunya Allah izinkan, Allah perkenankan, dan Allah memberkatinya. Dan kami akan akhiri STM pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap para Daikomers. Daikomers yang terkasih, arahkan hati kepada Tuhan, tengadakanlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkatnya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Halik Langit, bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang kita sembah, kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini memberkati setiap kita, karena Ia adalah Allah pemelihara yang menyertai kita, bahkan cenderung membawa kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan di dalam setiap hari-hari kita, Ia akan kuatkan, Ia akan teguhkan firman-Nya, janjinya, kuasanya, dan kita mengalaminya di dalam damai, sukacita, dan menjadi berkat bagi sesama, sampai Dia datang nanti menjemput yang setia kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini termeterai atas setiap kita. Daikomers yang percaya menerima berkat ini, mari bersama saya katakan, amin. Amin. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidup